Bagian ketiga, bagaimana berbicara seperti VIP. Selamat datang di bagian ketiga dari audiobook ini. Tempat Anda akan belajar rahasia percakapan ala para VIP, orang yang tidak hanya didengar, tetapi juga dihormati dan disukai. Dalam sesi ini, kita akan mengeksplorasi berbagai teknik untuk membuat setiap percakapan menjadi penuh makna, percaya diri, dan menonjolkan daya tarik alami Anda. Jika Anda siap, mari kita mulai membongkar setiap sub bagian dengan detail. 1. Bagaimana mengetahui apa yang mereka lakukan tanpa harus bertanya? Leigh Lowndes memulai dengan teknik sederhana tetapi brilian. Bagaimana menemukan profesi atau minat seseorang tanpa langsung bertanya, apa yang Anda lakukan? Karena, mari kita hadapi fakta. Pertanyaan itu seringkali terlalu standar dan terdengar seperti wawancara pekerjaan. Sebaliknya, ia menyarankan untuk memperhatikan isyarat-isyarat nonverbal atau percakapan awal mereka. Seperti, apakah mereka menyebutkan jadwal sibuk? Mungkin mereka adalah profesional. Apakah mereka mengeluhkan cuaca? Ini peluang untuk bertanya, apakah mereka sering bepergian atau memiliki pekerjaan di luar ruangan. Ajukan pertanyaan terbuka untuk menggali informasi secara alami seperti, kelihatannya Anda sangat menikmati apa yang Anda kerjakan. Apakah Anda sering berurusan dengan hal seperti ini? Atau, bagaimana bisa Anda begitu tahu tentang banyak hal ini? Tantangan untuk Anda. Dalam interaksi berikutnya, coba dapatkan detail tentang seseorang tanpa pernah bertanya langsung apa pekerjaan Anda. Jadikan diri Anda pendengar yang jeli. Kedua, bagaimana menjawab dengan elegan saat ditanya apa yang Anda lakukan. Ketika seseorang bertanya apa yang Anda lakukan, banyak orang terjebak dalam jawaban sederhana dan membosankan, seperti saya seorang guru atau saya bekerja di pemasaran. Lowndes menyarankan agar kita mengemas jawaban ini menjadi cerita menarik. Cobalah jawab dengan menambahkan konteks yang personal. Saya membantu membangun masa depan anak-anak melalui pendidikan matematika, menantang sekaligus memuaskan, atau membangkitkan rasa penasaran. Saya mengubah ide kreatif menjadi kampanye pemasaran yang viral. Apakah Anda sering mengikuti tren di media sosial? Langkah nyata. Cobalah untuk merancang jawaban Anda. Apa yang bisa Anda tambahkan untuk membuat pekerjaan Anda terdengar lebih unik dan membangkitkan rasa ingin tahu? Ketiga, bagaimana terdengar lebih pintar dari yang Anda pikirkan? Ketika kita berbicara, banyak dari kita takut terdengar biasa-biasa saja atau bahkan membosankan. Tapi Lowndes mengatakan bahwa intinya bukan tentang apa yang kita tahu, melainkan bagaimana kita mengkomunikasikan pengetahuan itu. Tekniknya, gunakan frase sederhana namun berbobot seperti, dari sudut pandang saya, ini sangat menarik karena ini mengingatkan saya pada ide yang pernah saya baca bahwa juga belajarlah mendengarkan secara aktif sehingga Anda dapat membangun dari apa yang orang lain katakan dengan pertanyaan reflektif. Latihan harian. Mulailah membaca atau menonton sesuatu yang dapat memberi Anda referensi segar untuk dibicarakan. Artikel singkat, TED Talk, atau berita ringan. Gunakan pengetahuan itu di percakapan Anda hari ini. Keempat, bagaimana tidak terdengar canggung? Biarkan kesamaan terlihat secara alami. Saat kita terhubung dengan orang lain, insting kita sering mengatakan untuk mencari kesamaan, tetapi Lowndes menyarankan jangan memaksakan. Kesamaan lebih baik muncul secara alami. Ahli-ahli berkata, saya juga suka itu. Cobalah membiarkan orang lain menjelaskan lebih jauh dan gunakan pernyataan yang lebih natural seperti, wow, itu hal yang menarik. Saya pikir saya punya pengalaman serupa. Coba ini. Dengarkan dengan seksama percakapan berikutnya dan temukan kesamaan tanpa menginterupsi orang tersebut. 5.
Bagaimana menjadi you thirsty untuk mendapatkan respect dan kasih sayang. You thirsty adalah konsep unik yang artinya selalu menempatkan orang lain sebagai prioritas dalam percakapan. Hal kecil seperti memulai dengan bagaimana kabarmu atau memvalidasi apa yang mereka katakan sebelum membagikan opini Anda sendiri bisa membuat dampak besar. Lakukan tindakan sederhana. Dalam percakapan hari ini, coba mulai dengan membiarkan orang lain berbicara terlebih dulu. Rasakan bagaimana dinamika akan berubah. 6. Bagaimana membuat mereka merasa bahwa Anda tidak tersenyum untuk semua orang. Salah satu cara untuk memikat orang lain adalah memberi mereka senyuman yang eksklusif, membuat mereka merasa dihargai dengan cara yang unik. Saat Anda memberikan senyuman, arahkan fokus Anda secara spesifik kepada orang itu, bukan ke seluruh ruangan. 7. Bagaimana tidak terdengar seperti orang yang menyebalkan? Lowndes memperingatkan bahwa salah satu kebiasaan buruk dalam percakapan adalah berbicara terlalu banyak tentang diri sendiri atau menginterupsi orang lain. Kurangi aku dalam percakapan Anda dan perbanyak kamu. Kedelapan, bagaimana menggunakan teknik pembicara motivasi untuk memperkuat percakapan Anda. Pembicara motivasi seperti Tony Robbins terkenal karena menggunakan energi dan emosi untuk menarik audiens mereka. Lowndes menyarankan untuk membawa energi serupa dalam percakapan dengan menggunakan gestur tangan untuk menekankan poin, memanfaatkan jeda untuk menciptakan perhatian. Ke-14, bagaimana membuat mereka berterima kasih kepada Anda. Setiap percakapan yang Anda akhiri harus meninggalkan kesan positif pada lawan bicara Anda. Cara terbaik? Tinggalkan kata-kata yang memperkuat hubungan seperti senang berbicara dengan Anda hari ini. Terima kasih sudah berbagi cerita hebat itu menginspirasi saya. Kesimpulan, di akhir bagian ini, Anda akan memiliki keterampilan untuk berbicara dengan siapapun, seperti True VIP. Tugas Anda, mulailah langsung dari percakapan pertama setelah ini. Apakah Anda siap melangkah lebih jauh dalam transformasi Anda? Jangan lupa, semua ini hanya akan berguna jika Anda menerapkannya secara langsung. Mulailah hari ini. 4. Bagaimana menjadi orang dalam di lingkaran manapun. Selamat datang di bagian keempat dari pembahasan kita tentang buku How to Talk to Anyone karya Leigh Lowndes. Di bagian ini kita akan membahas bagaimana caranya menjadi orang dalam di dalam kelompok manapun, terhubung dengan berbagai kalangan dan menjadi sosok yang terlihat paham segala topik tanpa berusaha terlalu keras. Anda akan belajar cara memanfaatkan percakapan sebagai kunci untuk diterima dalam komunitas manapun dan mencapai keakraban yang mendalam dengan orang lain. Bersiaplah, ini akan menjadi perjalanan yang penuh ide dan tantangan. 1. Bagaimana menjadi pria atau wanita Renaissance modern? Lowndes menjelaskan bahwa untuk menjadi seorang Renaissance man or woman, Anda perlu memiliki wawasan yang luas dan bisa berbicara sedikit tentang segala hal. Namun, ini bukan berarti Anda harus tahu segalanya secara mendalam. Kuncinya adalah menjadi serba tahu di permukaan. Cukup untuk memulai percakapan dan memberikan kesan bahwa Anda memahami banyak hal. Bagaimana cara mencapainya? 1. Perbanyak referensi umum. Baca artikel populer, ikuti berita terkini, atau tonton dokumentasi singkat tentang berbagai bidang. Ini akan memberi Anda cukup bahan untuk membangun percakapan tanpa terdengar kosong. 2. Ajukan pertanyaan cerdas. Orang lebih suka membicarakan diri mereka sendiri daripada berpura-pura tahu. Anda bisa mengatakan, saya pernah mendengar tentang itu, tetapi bagaimana pandangan Anda? Latihan, luangkan waktu setiap hari untuk membaca satu artikel tentang topik yang biasanya di luar minat Anda. Gunakan informasi ini di percakapan berikutnya. 2. Bagaimana terdengar seolah Anda tahu segala hal tentang pekerjaan atau hobi mereka.
Kita sering merasa canggung berbicara dengan orang yang memiliki profesi atau hobi yang tidak kita pahami. Tetapi Lowndes punya solusinya. Buatlah hubungan dengan mengaitkan apa yang mereka kerjakan atau sukai dengan sesuatu yang umum. Misalnya, jika seseorang berbicara tentang profesinya di bidang teknologi, Anda bisa mengatakan, "Wow, dunia teknologi sangat dinamis akhir-akhir ini. Bagaimana perkembangan itu mempengaruhi pekerjaan Anda?" Jika mereka memiliki hobi unik, tanyakan, "Apa bagian favorit Anda dari hobi itu? Saya ingin tahu lebih banyak." Tantangan dalam percakapan berikutnya, coba terhubung dengan pengalaman mereka tanpa harus mendalami detail teknis. Fokus pada aspek manusiawi atau emosional pekerjaan atau hobi mereka. 3. Bagaimana menemukan tombol panas mereka? Elementary Dog Talk. Tombol panas adalah topik yang membuat orang menjadi sangat bersemangat atau terhubung secara emosional. Lowndes menyebutnya sebagai pintu rahasia menuju hati seseorang. Bagaimana menemukannya? 1. Perhatikan antusiasme mereka. Jika mereka tiba-tiba terdengar lebih energik saat membahas sesuatu, inilah tanda bahwa Anda sudah menemukan tombol panas mereka. Kedua, jangan ragu bertanya, apa yang paling membuat Anda bangga dari apa yang Anda lakukan? Setelah Anda menemukannya, gunakan tombol panas ini untuk melanjutkan percakapan ke arah yang lebih dalam dan berkesan. Coba ini, dalam percakapan, perhatikan kapan suara lawan bicara naik dengan antusiasme. Gunakan momen ini untuk melanjutkan topik tersebut. 4. Bagaimana secara rahasia mempelajari kehidupan mereka? Untuk memahami seseorang lebih dalam, tanpa langsung bertanya, Lowndes merekomendasikan pendekatan observasi dan mendengarkan. Seringkali, orang memberikan banyak petunjuk tentang kehidupan mereka melalui hal-hal kecil yang mereka katakan. Cara Anda bisa mempelajarinya lebih banyak. 1. Perhatikan detail di sekitar mereka, misalnya pakaian, aksesoris, atau gaya berbicara. Apakah mereka menggunakan bahasa formal atau santai? Ini bisa menjadi petunjuk tentang kepribadian mereka. 2. Ajukan pertanyaan tidak langsung. Cobalah bertanya tentang hal yang lebih luas seperti, apa hal favorit Anda tentang kota ini? Ini seringkali membuka cerita tentang kehidupan mereka. Tugas hari ini, dalam percakapan berikutnya, amati satu detail yang menarik tentang lawan bicara Anda. Gunakan detail itu untuk membuka pertanyaan lanjutan. 5. Bagaimana berbicara di negara asing? Ketika Anda berada di negara asing, Lowndes merekomendasikan untuk mempelajari beberapa frase dasar dalam bahasa lokal. Tapi, yang lebih penting dari sekedar kata-kata adalah sikap menghormati budaya mereka. 1. Gunakan bahasa tubuh yang ramah. Senyum adalah bahasa universal. 2. Pelajari tradisi mereka. Jika Anda tahu sedikit tentang budaya mereka, tunjukkan rasa penasaran Anda dengan bertanya, apa tradisi lokal favorit Anda di sini? Latihan. Jika Anda berencana bepergian, pelajari 3 frase dasar dalam bahasa lokal seperti halo, terima kasih, dan bagaimana kabar Anda. 6. Bagaimana membujuk mereka memberi Anda harga orang dalam, hampir untuk semua yang Anda beli. Kita semua suka mendapatkan diskon, tetapi Lowndes menjelaskan bahwa rahasianya terletak pada cara Anda berbicara. Caranya, bangun hubungan personal terlebih dahulu, sebelum Anda meminta diskon atau penawaran khusus. Langkahnya, 1. Tunjukkan rasa hormat dan ketulusan. Jadilah orang yang menyenangkan dan berbicara dengan ramah kepada penjual. 2. Gunakan humor atau cerita ringan. Misalnya, kalau saya jadi pelanggan favorit Anda, kira-kira saya bisa dapat harga spesial ya? Praktekkan. Dalam transaksi berikutnya, cobalah membangun percakapan singkat dengan penjual sebelum Anda bertanya tentang diskon. Kesimpulan bab keempat. Ambil tindakan.
Bagian ini membantu Anda memahami cara untuk terhubung lebih dalam dengan siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Rahasianya ada pada kombinasi rasa ingin tahu, kepekaan terhadap detail, dan kemampuan untuk menunjukkan rasa hormat. Tetapi ingat, pengetahuan hanya berharga jika digunakan. Setiap teknik yang Anda pelajari hari ini menunggu untuk diterapkan. Mulailah dari percakapan berikutnya. Pilih satu teknik, mungkin mempelajari tombol panas mereka, atau menyesuaikan gaya bicara Anda di lingkungan baru, dan lihat bagaimana percakapan Anda berkembang. Anda siap? Dunia penuh peluang menunggu Anda untuk menjadi orang dalam di setiap kerumunan. Mulai dari sekarang.